Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Pemampatan minyak jelantah menjadi sabun cuci piring. Di sini yang saya akan presentasikan. Yang pertama yang menjadi latar belakang saya. Sebentar ya, Bu. Ini kenapa error? Nggak bisa diklik lagi. Mm-mm. Nah, klik dulu. Kenapa ya? Sebentar ya, Bu. Error nih. Dah. Apa itu minyak jelantah? Minyak jelantah adalah minyak goreng bekas yang telah digunakan berulang kali, ditandai dengan warna gelap dan bau pengik. Jika dibuang sembarangan akan menyumbat saluran air. Kalau kita tahu, teman-teman, kalau kita buang ke pipa gitu, dia akan berbentuk endapan, nanti akan menyumbat saluran air kita, kemudian berpotensi besar mencemari lingkungan atau merusak ekosistem air dan tanah. Nah, kita tahu juga kalau misalnya minyak ini bisa dipakai berulang kali, kemudian dimurnikan kembali. Ada yang saya baca jurnal itu menggunakan lilin, tapi kandungan dari minyak ini tidak baik lagi untuk kesehatan, walaupun dimurnikan kembali karena eh, kandungan nutrisinya sudah habis dengan pemanasan. Kemudian mengapa kita harus mengolah minyak jelantah, yaitu ancaman kesehatan mengandung zat berbahaya jika digunakan kembali untuk memasak, berisiko menyebabkan penyakit kronis, kemudian dampak kepada lingkungan itu limbah ini sulit terurai dan dapat merusak tanah serta jika dibuang sembarangan mengganggu keseimbangan alam. Solusi berkelanjutannya adalah mengolahnya menjadi produk berguna untuk membantu jaga lingkungan, kesehatan masyarakat serta menciptakan nilai tambah. Nah, untuk pembuatan minyak jelantah ini menjadi sabun cuci piring, yaitu bahan-bahan yang digunakan itu adalah minyak jelantah, soda api, air, deterjen cair, kemudian alat yang digunakan cetakan sabun, alat pengaduk tahan kimia, kain saringan atau saringan halus, kemudian timbangan digital dan gelas ukur. Nah, untuk proses pembuatannya, eh, saringan minyak jelantah menyeluruh, menghilangkan endapan kotoran residu makanan, kemudian kita juga bisa ditambahkan di karbon aktif untuk mengabsorb bau. Tapi di sini saya nanti untuk baunya itu ditambahkan aroma wewangian seperti itu untuk menghilangkan baunya. Kemudian ditambahkan busa atau foam untuk mengoptimalkan sabun tersebut. Kemudian kita cetak, kemudian ditunggu diamkan mengeras 24 sampai 48 jam. Seperti itulah untuk pembuatan sabunnya dan sabun ini sudah dilakukan di pembuatannya sudah dilakukan juga oleh mahasiswa di Desa Ciora. Nah, kemudian setelah saya presentasi di sana, saya memberikan kuesioner kepada ibu-ibu yang mengikuti pengabdian masyarakat saya dari 10 orang yang saya sebar. Pertanyaan pertama, apakah materi sosialisasi mudah dipahami? Semua menjawab ya dari 10 orangnya. Kemudian apakah narasumber menyampaikan materi dengan jelas? Semua menjawab ya. Apakah Anda mendapatkan pengetahuan baru tentang bahan minyak jelantah? Semua juga menjawab ya. Kemudian, apakah Anda mengetahui cara mengolah minyak jelantah menjadi sabun cuci piring setelah kita lakukan pengabdian pada masyarakat itu 10 orang menjawab ya. Apakah pembuatan sabun mudah dipahami? Semua menjawab ya. Nah, apakah alat bahan yang digunakan mudah diperoleh? Semua menjawab ya. Apakah kegiatan ini bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari? Semua menjawab ya. Apakah Anda termotivasi untuk mempraktikkan pembuatan sabun di
rumah semua menjawab ya. Apakah kegiatan ini meningkatkan kesadaran Anda tentang menjaga lingkungan? Semua menjawab ya. Dan yang ke-10, apakah kegiatan ini perlu dilanjutkan secara rutin? 9 yang menjawab ya, 1 yang menjawab tidak. Nah, pembahasannya minyak jelantah merupakan limbah rumah tangga yang sering sekali dibuang sembarangan setelah digunakan berulang kali untuk menggoreng. Padahal, minyak jelantah yang mengandung senyawa berbahaya seperti aldehid dan peroksida tidak hanya risiko bagi kesehatan jika digunakan kembali untuk memasak, tapi juga menimbulkan pencemaran lingkungan apabila dibuang ke saluran air atau tanah. Kandungan lemak dan senyawa organik dapat menyumbat pipa serta mengganggu ekosistem perairan. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan inovasi pengolahan minyak jelantah menjadi sabun cuci piring. Proses ini menggunakan bahan sederhana seperti minyak jelantah yang telah disaring, soda api atau natrium hidroksida, air, dan sedikit deterjen cair sebagai tambahan aroma dan busa. Reaksi kimia yang disebut saponikasi yaitu reaksi antara lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun dan gliserol. Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan, masyarakat menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi terhadap kegiatan ini karena selain memberikan pengetahuan baru juga melakukan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga secara bijak dan berkelanjutan. Kesimpulannya, pewarnaan minyak jelantah menjadi sabun cuci piring merupakan solusi inovatif untuk berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan limbah rumah tangga. Kegiatan ini tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan, tapi memberikan nilai tambah ekonomi dan edukatif bagi masyarakat melalui proses sederhana dan bahan yang mudah diperoleh. Minyak jelantah dapat diubah menjadi produk bermanfaat serta mendukung gerakan hidup bersih dan ramah lingkungan. Dengan demikian, pengolahan limbah menjadi produk bernilai guna tinggi seharusnya terus dikembangkan sebagai bahan dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Junita. Selanjutnya kita dengarkan uh, evaluasi atau ini saran dari uh, reviewer ya, Ibu Masya Purnamasari. Dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin bertanya sama Bu Junita. Ini tadi kan Bu Junita menjelaskan bagaimana sosialisasinya, tapi tidak menjelaskan di mana lokasi PKM-nya. Lokasi PKM-nya ini lokasinya di mana, Bu? Di Ciora Kawista namanya, Bu. Itu Desa Ciora. desa. Desa. Berarti mitranya adalah desa. Iya, desa. Oke. Biasanya ibu-ibu PKK atau bagaimana orang ini apa para pesertanya? Para pesertanya itu warga sekitar rumahnya salah satu dari mahasiswa kita yang di desa tersebut. Oke. Terus ini udah bisa jadi IA nggak, Bu? Kan kalau Oh, uh, apa ini kan harus menghasilkan IA kan? IA-nya iya, nanti ada pas ada sudah Bu. bekerja sama dengan desanya. Kemarin sih kita IA dengan desanya itu dengan RT-nya seperti itu. Prosesnya masih proses, Bu. Jadi taruh RT ya. Ya, Uh, yang terus, nah kalau diintegrasikan dengan mata kuliah nih, kira-kira materi ini bisa diintegrasikan dengan apa nih Bu? Mata kuliah yang ada di Prodi. mata kuliah kimia lingkungan, Bu. Jadi untuk mengurangi pencemaran terhadap lingkungan kita uh, membuat sesuatu bahan yang berkelanjutan gitu, Bu. Berarti kan nanti ini Ibu hanya sosialisasi, sisanya mahasiswa yang demonstrasi. Berarti Ya, nanti kalau di PKM, tadi kan ada hasil kuesioner, itu melakukan post test atau pretest post test atau hanya udah akhir aja post test. postes aja Bu, saya. Jadi tingkat pengukuran tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah sebelumnya belum ada ya. Sebelumnya saya hanya bertanya di saat
presentasi. Jadi Bapak ya Ibu-ibu apakah tahu untuk menggunakan minyak jelantah jadi apa saja? Mereka di sana mengatakan bahwa minyak jelantah itu ditampung gitu, Bu. Jadi minyak jelantah itu ditampung di jerigen nanti dijual seperti itu. Oh, Nah, setelah kita lihat beberapa data ya, saya juga nanyain anak mahasiswa, ternyata minyak jelantah itu kalau di sini tuh dijual lagi ke pasar raw seperti itu dan beberapa mengatakan bahwa minyak jelantah itu akan murni, tapi saya belum mencoba ya Bu. Itu ditambahin dengan lilin. Nanti dia akan bening kembali. Nanti mungkin kita bisa coba juga. Saya juga baru dapat infonya. Nah, itu dijual kembali seperti itu. Nah, dari jurnal menyatakan, kalaupun minyak itu kita murnikan, minyak itu nanti nutrisinya sudah tidak ada kan dia hilang dengan pemanasan dan sudah terserap juga ketika kita menggoreng kan nutrisi dari si beta karoten atau nutrisi minyak esensial itu kan udah diserap oleh si misalnya goreng ikan gitu dan sebagian hilang karena pemanasan misalnya vitamin A ya. Vitamin A itu kan kalau dengan panas yang sangat tinggi kan rusak gitu. Nah, kalau kita pun murnikan itu kan nutrisi yang dari minyak itu sudah habis gitu. Itulah salah satu alasan kenapa kita membuatnya menjadi sabun gitu. Karena berarti kalau sabun kan untuk pembersihan. ya, berarti bahaya juga kalau dijual di pasar raw terus jadi minyak oplosan ya. Iya, minyak curah Bu yang dijual itu. Kalau dibilang mahasiswa, tapi kita kan belum jajakin ke sana ya. Bisa jadi ini nih Bu, kalau memang ada apa? Ada kecurigaan itu dioplos lagi sama orang yang tidak bertanggung jawab kan berarti bisa jadi bahan buat kita jadikan mitra mereka, kemudian bisa bikin PKM hibah tuh gitu. Hmm, PKM sekarang kan lagi Bima ini ada untuk waktu apa pengajuan PKM tapi belum tahu nih kapan itu untuk AA minimalnya jadi judul-judul yang apalagi punya keresahan masyarakat bisa jadi judul yang baik ini gitu. oke, Oke gitu makasih Bu aja, Messi. Ya, terima terima kasih, kasih. saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas saran dan ininya, apa namanya, komentarnya, Ibu Reviewer. Selanjutnya ke pemateri kedua, yaitu Pak Andi. Persilakan ke Pak Andi untuk memaparkan hasil PKM-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada MC untuk diseminasi hari ini, yaitu izinkan saya dan juga tim, yaitu saya Andi Mas Hakim, kemudian tim saya ada Mas Syafur Namasari dan juga Fartunisa, dalam pengabdian kepada masyarakat dengan judul Potensi Tanaman Lokal sebagai Alternatif Pestisida Nabati untuk Menekan Populasi Hama Walang Sangit Leptocoryza oratorius di Kampung Cikuya, Kabupaten Serang.
yang mana telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2025. Oke, adapun latar belakang yang kami usung untuk topik pengabdian kali ini yaitu kepada adanya keresahan hama walang sangit yang mana ini sejalan dengan kegiatan para petani yang ada di Kampung Cikuya, Kabupaten Serang. Korelasinya dengan keilmuan di kimia bahan alam ini menjadi solusi untuk permasalahan terhadap dampak hama walang sangit yang meresahkan dalam memakan bulir padi yang ada di Kampung Cikuya, Kabupaten Serang. Adapun beberapa tinjauan potensi tanaman lokal berbasis metabolis sekunder ini merupakan uh, langkah edukatif dalam mengedukasi keilmuan secara kimia bahan alam kepada masyarakat bahwasannya uh, kekayaan alam semesta ini, salah satunya tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita, ini bisa dimanfaatkan gitu ya untuk menjadi suatu langkah solusi, yaitu dalam pembuatan pestisida nabati. Nah, adapun secara general, kemarin kita telah edukasi juga, ada mungkin beberapa ada beberapa perbandingan yang bisa kita lihat yaitu pestisida yang digunakan para petani Kampung Cikuya Kabupaten Serang ini yaitu banyak menggunakan pestisida sintesis karena dirasa pestisida sintesis ini sangat sangat mungkin cepat untuk menekan populasi hama walang sangit. Kedua mungkin bagi para petani ini uh, langkah yang langkah cepat dan juga instan gitu untuk menekan populasi hama walang sangit. Namun eh, tindakan pestisida sintesis yang dilakukan para petani Kampung Cikuya dan juga Kampung Cikuya Kabupaten Serang ini lambat laun itu akan menjadi sesuatu yang menimbulkan eh, menimbulkan berbagai macam penyakit ke depannya gitu karena ketidakramahan bahan-bahan pestisida sintesis itu sendiri. Nah, adapun adanya pengabdian kepada masyarakat terkait topik ini gitu, ini bisa menjadi solusi atau alternatif kepada para petani untuk bisa menggunakan pestisida alami berbasis tanaman lokal yang ada di sekitar. Oke. Secara teori mungkin kita bisa mengetahui bahwa walang sangit ini menyerang pada fase generatif padi, yaitu terutama saat pengisian bulir, di mana si serangga ini menghisap cairan bulir sehingga bulir menjadi hampa. Kemudian hasil panen pun ini tidak hanya berkurang, tetapi kualitas beras juga menurun karena berbaunya yang tidak sedap. Nah, ini juga sangat merugikan kepada para petani yang ada di Kampung Cikuya, Kabupaten Serang. Adapun secara profil hama walang sangitnya ini bisa dilihat pada slide di mana nama ilmiahnya Leptocoryza oratorius ini menyerang saat fase pembungaan dan pengisian bulir. Nah, kemudian potensi kehilangan hasilnya itu sekitar 30-50%. Angka yang cukup tinggi untuk dunia pangan gitu. Karena ini bisa merugikan khususnya di bagian pangan pada Kampung Cikoya Kabupaten Serang. Dan kita ketahui bahwasannya Kampung Cikoya ini juga wilayah yang agraris dengan dominasi sawah padi. Jadi sangat relate sekali dengan adanya topik ini itu kita bawakan, kita edukasi di Kampung Cikoya Kabupaten Serang, di mana petani bisa menggunakan pestisida alami ini, yaitu memanfaatkan segala potensi-potensi alam sekitar, yaitu pemanfaatan tanaman lokalnya.
Adapun kajian metabolit sekunder pada tanaman lokal ini perlu diketahui bahwasanya tanaman lokal ini banyak mengandung metabolit sekunder yang di mana metabolit sekunder perlu diketahui ini merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh suatu tumbuhan. Karenanya ini metabolit sekunder ini jumlahnya terbatas dan spesifik pada jenis tumbuhan tertentu. Jadi metabolit sekunder ini muncul ketika adanya yaitu satu melawan melawan apa ya melawan hama, melawan penyakit dan juga uh, sebagai pertahanan fungsinya ya, kemudian sebagai komunikasi yang menarik untuk menarik penyerbuk dengan aromanya, warnanya dan juga rasanya. Kemudian memproteksi lingkungan. Memproteksi lingkungan ini membantu adaptasi terhadap stres, cahaya atau kompetisi dengan tumbuhan lain. Dan adapun metabolit sekunder ini muncul tentu karena adanya mungkin lingkungan yang dirasa uh, bisa mengganggu pertahanannya sehingga bisa mengeluarkan senyawa-senyawa alam yang dimiliki oleh si tumbuhan tersebut. Nah, adapun beberapa metabolit sekunder pada tanaman lokal ini ada di lada hitam. Di lada hitam ini tentu ini tanaman lokal yang berfungsi membunuh atau mengusir berbagai hama. Nah, di sini kalau secara kajian metabolit sekundernya, ini ada kandungan kelompok senyawa alkaloid, salah satunya piperin. Kemudian ada selanjutnya itu di tumbuhan daun mimba. Di daun mimba ini mengandung azadirachtin. Azadirachtin salah satu kelompok terpenoid. Nah, ini juga golongan yang diketahui itu zat racun berupa repelan ya sebagai antividan dalam menghambat uh, peletakan telur. Kemudian ada juga tumbuhan serai. Serai ini juga diketahui tanaman lokal yang bisa dijadikan sebagai pestisida nabati, yaitu mengandung salah satunya kelompok terpenoid citronellal yang fungsinya ini sebagai penolak atau revelan juga sebagai insektisida, bakterisida, dan nematisida. Kemudian ada juga tumbuhan yaitu dari lengkuas. Lengkuas juga ini memiliki kelompok metabolit sekunder fenolik. Salah satu contohnya itu eugenol. Nah, eugenol ini berfungsi uh, untuk yaitu insektisida juga, di mana ini bisa dia juga memiliki aroma yang khas gitu ya. Aroma yang khas ini yang bisa dijadikan pestisida nabati. Adapun kelebihan dan juga kekurangan ya, kelebihan dan kekurangan dari pestisida sintesis terhadap pestisida nabati itu sendiri, kita bisa lihat bahwasannya kalau untuk yang pestisida sintesis ini tentu mengandung bahan-bahan sintesis yang tidak ramah lingkungan gitu ya dan juga berbahaya. Jadi penguraiannya cukup lama gitu. Ketika misalkan di zat tersebut kita konsumsi gitu. Nah, kemudian untuk yang pestisida nabati ini mudah diperoleh dari tanaman lokal dan biayanya cukup lebih murah juga. Adapun kekurangannya mungkin dibandingkan pestisida sintesis ini dari efektivitas. Jadi kita perlu pengujian lebih lanjut lagi terhadap efektivitas pestisida pestisida nabati karena ini kerjanya lambat dibandingkan pestisida sintesis yang kerjanya lebih cepat. Gitu. Kadar zat aktifnya itu tidak stabil dan perlu uh, aplikasi berulang untuk uh, penelitian tinjauan lebih lanjut terhadap pestisida nabati. Jadi kesimpulannya, walang sangit ini tadi ancaman serius untuk Kampung Cikuya, Kabupaten Serang, dan pestisida kimia ini menjadi salah satu solusi yang efektif ya untuk menekan resiko munculnya berbagai penyakit, kemudian menekan populasi hama walang sangit juga, dan tanaman lokal juga kaya akan metabolit sekunder. Dan ini menjadi salah satu alternatif dan langkah inovatif untuk membuat formulasi-formulasi pestisida nabati untuk keberlanjutan. Adapun secara mungkin general, kami di lapangan itu melakukan salah satu langkah
langkah observasi aktivitas, salah satunya observasi aktivitas pesertanya. Saya lihat ini ada beberapa indikator ya secara ketercapaian dari beberapa aspek yang kita coba eh, pilih. Aspeknya ada kehadiran partisipasi, perhatian penyuluhan, kerjasama kelompok, keterampilan praktik, pemahaman proses, sikap terhadap inovasi. Ini di skor 4 sangat baik. Eh, Mungkin itu untuk presentasi diseminasi pengabdian kepada masyarakat untuk topik pestisida nabati. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Andi atas pemaparannya. Selanjutnya kita dengarkan saran atau komentar dari reviewer. Persilakan kepada Bu Maisha. Oke, terima kasih kepada Pak Andi. Saya akan review PKM yang dilakukan Pak Andi dan tim. Nah, ini kan PKM. Berarti kan langsung ke masyarakat ya. Nah, salah satu bukti pentingnya berarti adanya foto-foto kegiatan nih. Tadi yang Bu Junita juga kayaknya nggak ada bukti foto itu telah terjadi gitu. Nah, Pak Andi juga nggak ada ya di slide-nya foto kegiatannya kalau kegiatan itu telah dilakukan. Terus dari hasil pengukuran tingkat pengetahuan itu berarti Pak Andi pakai observasi aktivitas peserta. Berarti Pak Andi yang sendiri yang menilai ya. Begitu. Ya Bu, karena jumlah pesertanya lumayan banyak, jadi saya coba lewat audiensi secara umum aja gitu. Halo. Oke. Nah, ini kan potensi tanaman lokal sebagai alternatif pestisida nabati. Nah, itu kan berarti perbandingan antara yang alami dengan yang sintesis. Nah, kalau harapannya untuk di selanjutnya misalkan di kampung lain yang punya permasalahan yang sama, ini ditambahkan juga sosialisasinya, cantumkan juga data ilmiah yang udah dilakukan sama peneliti sebelumnya atau sama Pak Ani sendiri gitu. Oh, ini benar nih tanaman ini bisa untuk membunuh atau menjadi pestisida nabati kayak gitu. Jadi kalau pakai data Pak Andi sendiri, berarti ini kan sudah bisa dijadikan seperti hilirisasi riset nih, hasil riset kita bisa dijadikan bahan PKM-nya, seperti itu Pak. Jadi nanti selanjutnya ke depannya kalau seperti ini dicantumkan data ilmiahnya. Tadi kan ada juga tuh kekurangan pestisida sintesis itu waktu luruhnya kapan kayak gitu itu kan biar meyakinkan masyarakat oh iya benar nih ternyata nggak baik itu dilihat dari data hasil penelitian bagusnya data hasil penelitian Pak Andi seperti itu ya Pak. Iya. Untuk keluarannya ya kira-kira mau luaran kemana Pak, artikel ataupun kemana atau bikin Saya coba untuk artikelnya Bu ya. Dan artikelnya ke sudah jurnal belum saya coba cari-cari lagi sih, cuman inginnya dipublikasikan di jurnal ber-ISSN, ISSN, JDM. JDMS. Ya. Nah, berarti nanti di artikelnya harus dimasukkan ya foto kegiatan, semua partisipasi masyarakatnya gitu. Terus dari hasil observasinya juga harus ada data itu juga seperti itu. Oke, gitu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator Bu Maya. Terima kasih Bu Maisha atas saran ataupun komentarnya. Berikutnya kepada Bu Diana, pemateri berikutnya dipersilakan. Terima kasih Bu Maya. Izin kepada Kaprodi, reviewer dan teman-teman untuk share screen terkait diseminasi
hasil penelitian, hasil PKM. Apakah sudah terlihat, Bu Maya? Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu Maya? Nah, sekarang udah. Ya, terima kasih. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang PKM yang dilakukan oleh tim dengan judul Penyuluhan Kimia Lingkungan dan Pengolahan Limbah Organik menjadi Pupuk bagi masyarakat tani Desa Sindangsari, Kampung Cikuya, Kabupaten Serang, Banten. Dan tim PKM ini ada saya sendiri, Diana Silvia, Pak Hanzola, dan Bu Dewi Pratiwi, serta beberapa mahasiswa. Pendahuluannya, jadi pertanian modern ini dia menghadapi tantangan yang sangat besar dalam kebutuhan pangan global, di mana kita untuk meminimalisir dampak negatif dari lingkungan tersebut. Nah, salah satu meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan ini dengan cara yaitu mengembangkan dan menerapkan teknologi pertanian yang berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan menggunakan pupuk yang berbasis limbah, di mana pupuk ini bisa dimanfaatkan dari bahan-bahan organik yang sebelumnya dianggap limbah dan bisa mengubah menjadi sumber nutrisi yang sangat berharga bagi tanaman. Kemudian adapun beberapa alasan kenapa pemanfaatan limbah sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan itu sangat penting, karena pupuk organik ini yang berasal dari rata-rata limbahnya berasal dari pertanian dan peternakan, dia memiliki komposisi atau komponen di dalamnya ada nutrisi yang seimbang dan bisa ramah lingkungan. Dengan menerapkan pupuk organik ini, kesuburan tanah bisa ditingkatkan, mengakibatkan peningkatan produktivitas dalam pertanian. Nah, untuk aspek lingkungan dan pengolahan limbah, di mana desa-desa di Indonesia secara umum itu adalah bersifat Indonesia memiliki negara agraris, di mana desa-desa yang agraris ini dia banyak menghadapi permasalahan yang serupa. Di antaranya itu adalah banyaknya limbah organik seperti jerami, sisa makanan, sisa tanaman, sisa dapur, dan lain sebagainya, yang mana seringkali tidak termanfaatkan secara baik dan bahkan dibakar. Nah, hal ini dia dengan hasil pembakaran ini menyebabkan limbah organik yang bisa berkontribusi terhadap polusi udara. Nah, permasalahannya untuk PKM kami kali ini penyuluhannya terdapat di Desa Sindangsari, Kampung Cikuya, Kabupaten Serang, Banten, yang mana wilayah tersebut merupakan daerah agraris dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Masyarakat masih menghadapi masalah serupa bergantung pada pupuk kimia, yang mana pupuk kimia ini kurangnya yang menyebabkan banyaknya terkontaminasi, dan dengan banyaknya petani ini menggunakan pupuk kimia mengakibatkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif serta minimnya pemahaman dan keterampilan dalam pengolahan limbah organik menjadi pupuk alami. Maka dari itu, untuk kegiatan PKM ini bertujuan adalah sebagai solusi di mana kegiatan ini mengusulkan pelaksanaan penyuluhan terhadap kimia lingkungan yang meliputi pemahaman dasar mengenai siklus unsur hara, pencemaran tanah, serta efek negatif terhadap residu dari pupuk kimia. Selain itu juga dilakukan pelatihan praktis berupa eksperimen sederhana pengolahan limbah organik menjadi pupuk kompos dan pupuk cair menggunakan metode fermentasi dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh oleh masyarakat setempat. Jadi kegiatan PKM ini bekerja sama dengan Himakim, yang mana dosen melakukan penyuluhan dan mahasiswa melakukan pelatihan untuk pembuatan pupuk. Untuk kegiatan PKM ini juga bersinergis, berkolaborasi, bisa mengikuti untuk mata kuliah kimia lingkungan dan kimia pupuk.
di mana jenis limbah pertanian yang sering dijumpai atau banyak terdapat di wilayah Desa Sindang Sari itu adalah jerami padi, sekam padi, kotoran ternak, sisa sayuran, dedaunan, dan lain-lain. Di mana potensi pemanfaatan limbah ini untuk jerami padi itu bisa berpotensi untuk produk pupuk, kompos, yang mana pemanfaatan pupuk kompos ini bisa menambah unsur organik. Kemudian sekam padi, dia bisa sebagai produk biochar meningkatkan manfaat aerasi pada tanah. Kemudian kotoran ternak sebagai berpotensi untuk produk pupuk kandang yang bermanfaat sebagai sumber nitrogen. Kemudian sisa sayur bisa dimanfaatkan untuk potensi produk pupuk kompos cair yang bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman. Metode pelaksanaan kegiatan ini ada 3 tahapan. Di sini ada persiapan dan koordinasi. Jadi tim melakukan survei awal ke Kampung Cikuyah. Tim di sini maksudnya adalah Hima yang melakukan survei ke Kampung Cikuyah untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah limbah pertanian yang dihasilkan. Kemudian melakukan koordinasi dengan perangkat desa, kelompok tani, dan masyarakat guna memperoleh dukungan serta menentukan lokasi kegiatan. Kemudian bahan-bahan disiapkan seperti jerami, kotoran ternak, E4, wadah komposter, dan dokumentasi lainnya. Kemudian dilakukan sosialisasi dan edukasi, di mana mengadakan penyuluhan kepada para petani dan warga sekitar mengenai dampak negatif penggunaan pupuk kimia yang berlebihan terhadap tanah dan lingkungan, potensi limbah pertanian sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk organik, menyampaikan materi terhadap tentang kimia lingkungan dan prinsip dasar pengomposan secara sederhana dan mudah dipahami, serta memberikan panduan praktis tentang pembuatan pupuk organik. Setelah itu dilakukan dokumentasi dan publikasi. Seluruh proses kegiatan didokumentasi dalam bentuk foto, video, dan laporan kegiatan, serta hasil diseminasi. Hasil kegiatan ini melalui presentasi serta publikasi sebagai contoh praktik ramah lingkungan. Nah, kegiatan hasil dari dokumentasi merupakan dari laporan kegiatan, diseminasi, dan publikasinya direncanakan akan publikasi untuk jurnal, tapi belum ditentukan jurnalnya di mana, dan pembuatan haki. Jadi kami sama tim melakukan pembuatan poster terlebih dahulu. Nah, nanti dari poster tersebut akan diajukan untuk pembuatan hakinya. Jadi poster itu terkait tentang pupuk atau kegiatan informatif dari kegiatan penyuluhan pupuk ini. Nah, pembahasannya, jadi kondisi awal di Kampung Cikuyah, di mana mayoritas masyarakat bermata pencarian sebagai petani padi dan sayur-sayuran serta coklat banyak di sana. Kemudian limbah pertanian diantaranya ada dari jerami, sekam, padi, sisa sayuran yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian sebagian petani juga masih melakukan pembakaran jerami yang bisa menimbulkan polusi udara. Dan yang terakhir adalah ketergantungan tinggi pada pupuk kimia yang dalam jangka panjang menurunkan kesuburan tanah. Kemudian permasalahan yang dihadapi di Kampung Cikuyah itu adalah kurangnya pengetahuan tentang pengolahan limbah organik, minimnya keterampilan teknis dalam pembuatan pupuk alami, belum adanya kelompok pengolahan limbah pertanian di tingkat desa, dampak lingkungan dari limbah pertanian itu juga belum disadari oleh masyarakat. Solusi yang diterapkan di sini adalah kegiatan PKM ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pengolahan limbah pertanian, kemudian pelatihan praktik dalam pembuatan pupuk organik sederhana, baik itu dalam bentuk padat maupun bentuk cair, serta demonstrasi di lahan pertanian dengan perbandingan hasil tanaman menggunakan pupuk organik dan pupuk kimia. Kemudian pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan kelanjutan. Nah, hasil dari kegiatan PKM ini ya dengan judul pengolahan limbah pertanian menjadi pupuk sederhana sebagai solusi ramah lingkungan di Kampung Cikuyah menunjukkan bahwa kegiatan ini memperoleh tingkat kepuasan dan respon positif yang sangat tinggi dari masyarakat. Dengan antusias masyarakat untuk kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta cenderung setuju hingga sangat setuju terhadap isi kegiatan masyarakat, manfaat dan pelaksanaannya. Kesimpulannya,
sebagian besar peserta menilai kegiatan sangat relevan dan aplikatif untuk kondisi pertanian di Kampung Cikuya. Tingkat pemahaman meningkat signifikan setelah pelatihan. Kemudian tingginya respon positif menunjukkan bahwa kegiatan PKM ini efektif meningkatkan kesadaran dan keterampilan pengolahan limbah pertanian, serta hasil ini dapat dijadikan dasar pengembangan program berkelanjutan atau pendirian kelompok pengolahan limbah desa. Ini berikut foto kegiatan dari kegiatan penyuluhan oleh tim dosen dan Hima. Demikian presentasi saya kembalikan ke Bu Maya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Diana. Selanjutnya kita dengarkan saran ataupun komentar dari reviewer. Persilakan kepada Bu Maisha. Terima kasih kepada moderator. Oke, kalau saya review dari PKM yang telah dilakukan Bu Diana dan tim, ini keluarannya sudah jelas arahnya mau dikemanain, mau dibuat haki dalam bentuk poster dan artikel, itu sudah baik. Terus dari tingkat kepuasan, tadi kan ada dijelaskan itu dari tingkat kepuasan. Nah, diukurnya melalui apa, Bu? Untuk pengukurannya sementara dari jumlah antusias masyarakatnya terhadap kegiatan. Jadi banyaknya masyarakat yang bertanya kemarin saat kegiatan. Jadi untuk kuesionernya memang belum ada. Jadi kemungkinan untuk ini kuesioner mungkin kan harus perlu ya Bu ya. Jadi kemarin itu berinisiatif untuk nanti dia setelah saat pemberian IA kan kami belum. Nah jadi mungkin nanti bisa dikasih kuesioner ke masyarakat sekitar di wilayah RT sekitar untuk respon dari kegiatan ini. Jadi sekalian untuk IA-nya. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang bertanya itu ada catatannya, Bu. Jadi kan bisa jadi, oh ini bentuk dari ketertarikan mereka terhadap sosialisasi kita, kayak gitu. Ada catatannya nggak, Bu? Ada catatan untuk pertanyaannya, ada. Terus, nah ini kan tadi saya ada dengar yang biochar atau sekam padi. Nah, kan penelitian mahasiswa kita tuh ada tuh yang ke arah situ, yang sebelumnya. Kalau itu anak bimbingannya Bu Nisa. Nah, kalau sudah terjadi artikel itu, udah ada artikelnya Bu Nisa. Kalau sudah ada artikelnya, nah nanti boleh Bu Diana untuk sitasi artikel itu biar semakin rame sitasi mahasiswa dan dosennya. Gitu. Oke Bu. Dan ini kan ada tadi belum adanya kelompok pengolahan limbah ya. Berarti nanti ke depannya kita bisa jadikan itu juga sebagai desa binaan tuh. Ya. Nah, ya. Bisa atau desa binaan untuk kegiatan selanjutnya. Iya, dan bisa jadi untuk pengajuan proposal hibah. Kan bikin desa binaan kan harus yang besar juga kan. Nah, makanya ini bisa jadi salah satu mitra desa binaan kita. Oh, ini bisa jadi lahan kita untuk mengabdi seterusnya gitu. Bisa Bu, nanti sekalian mungkin saya silaturahmi lah sama perangkat desa di sana untuk menanyakan hal tersebut. Ya, karena belum ada kelompok pengolah limbah kan, itu jadi apa ya? Jadi hal yang penting untuk kita bisa, oh ini bisa jadi tempat kita mengabdi seterusnya untuk jadikan desa itu jadi lebih baik gitu. Oke, terima kasih, itu saja. Saya kembalikan kepada Bu Maya. Baik, terima kasih kepada Ibu reviewer. Selanjutnya pematerinya saya sendiri. Saya izin share screen dulu. Mana ini ya? Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan tim, yaitu ada Bu Junita dan Pak Yohan. Ini PKM-nya di Desa Lebakwana,
materinya tentang dampak negatif dan peluang pemanfaatan limbah minyak goreng atau minyak jelantah. Latar belakangnya di sini adalah karena minyak goreng itu memang yang sering digunakan di sehari-hari gitu ya di rumah tangga, dan banyak juga yang menggunakan minyak jelantah. Jadi kalau minyak jelantah ini kan dia sudah mengandung senyawa yang berbahaya seperti peroksida ataupun asam lemak jenuh yang sifatnya karsinogenik. Jadi bisa memicu berbagai penyakit. Kemudian kalau minyak jelantah ini digunakan berulang kali seperti yang ini tadi sebelumnya, itu kan mengandung senyawa berbahaya. Ya karena juga sudah bisa dilihat dari perubahan fisik, rasa dan aromanya. Kemudian kalau berdasarkan ini ada suatu penelitian, jadi kadar keasaman itu mencapai 3,142 mg KUH per gram. Jadi lebih besar sekitar 0,142 mg KUH per gram dari ambang batas AOCS ya, American Oil Chemist Society. Kandungan asam lemak bebasnya juga bisa mencapai 1,571%, lebih besar dari ambang batas yang kurang dari 1%. Kemudian selain memang berdampak pada kesehatan kalau dikonsumsi, juga akan berdampak buruk pada lingkungan. Bisa pencemaran tanah, pencemaran air, mengganggu kesuburan tanah, dan bisa dampak jangka panjangnya bisa mengganggu ekosistem secara keseluruhan gitu ya. Nah, padahal kan minyak jelantah atau minyak goreng bekas ini masih bisa dimanfaatkan selain untuk dikonsumsi. Kalau dikonsumsi kan berbahaya. Jadi masih bisa digunakan untuk yang lain seperti sabun, lilin aromaterapi, biodiesel atau yang lainnya gitu ya. Nah, cuma kan ini yang sering gitu ya, sabun ataupun lilin. Nah, ini karena sama mahasiswa, jadi saya bagian edukasinya, mahasiswanya nanti yang praktek lilin aromaterapinya, sekaligus di situ dijelaskan step-stepnya, nah, sama prosedur-prosedur atau prosedur-prosedurnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya udah tahu pemanfaatannya kan satu di sini yang didemonstrasikan, tapi di pada saat itu dijelaskan beberapa manfaatnya bisa untuk apa aja gitu ya. Jadi masyarakat nanti bisa mengolahnya nggak cuma misalnya dari yang demonstrasi aja gitu ya, dari yang misalnya buat sabun gitu juga bisa. Nah, jadi karena memang si minyak jelantah tadi itu berdampak buruk ya, karena dia juga termasuk limbah B3. Jadi memang harus ada pengolahan ataupun pengelolaan yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau dilihat dari permasalahan di daerah mitra itu sekitar Banten lah ya, sekitar Banten itu memang belum terdata secara spesifik minyak jelantahnya. Cuma ada satu gudang di daerah Tangerang itu dia bisa menerima sekitar 225 ton per bulan dari berbagai daerah di sekitar Jabodetabek. Jadi itu menunjukkan banyak gitu ya, banyak minyak jelantah. Jadi sebenarnya kan selain memang bisa dimanfaatkan, warga atau ya kita gitu ya bisa meminimalisir penggunaan minyak goreng gitu ya, supaya minyak jelantahnya nggak ada gitu ya. Misalnya mengurangi makanan yang digorengnya itu dengan minyak yang banyak. Jadi gorengnya pakai minyaknya dikit aja supaya minyak jelantahnya nggak ada. Bisa minim atau bahkan tidak ada. Kemudian ini kan berarti mereka cuma nyetor doang ya ke gudang ini. Jadi itu kan menunjukkan memang kurang dikelola gitu ya. Jadi memang permasalahannya satu lagi adalah pengetahuan tentang pemanfaatan minyak jelantahnya itu masih kurang. Nah, jadi ini hasil dan pembahasan dari kuesioner yang dibagikan itu ada 4 gitu ya. Yang pertama tentang pengetahuan limbah minyak goreng, itu dari semua yang hadir itu kurang lebih 15 ya, tapi ini kuesionernya karena mahasiswa juga bagikan kuesioner, jadi ini dibagikan ke 10 orang aja perwakilan dari yang keseluruhan. Jadi dari 10 itu sebagian besar ini kan dihitungnya pakai angka ya, jadi benarnya itu
pakai angka 1 salah dan tidak tahu itu angkanya 0. Jadi dari keseluruhan peserta itu mereka punya pengetahuan limbah minyak goreng yang cukup baik gitu ya dari beberapa pertanyaan ini. Kemudian untuk yang terkait sikap terhadap pengelolaannya ini juga untuk di daerah situ ya, di desa ini kan desa Lebakwana, khususnya dia di situ perumahan Keramat Watu ya. Jadi mereka udah lumayan gitu ya sikapnya terhadap pengelolaan limbah minyak goreng ini juga mayoritas gitu cukup cukup positif gitu ya terhadap pengelolaan limbah minyak goreng. Kemudian untuk perilaku atau tindakan terhadap minyak goreng bekas itu diapain gitu ya. Di sini juga sudah banyak juga yang tindakannya terhadap minyak goreng bekas itu cukup baik. Misalnya tidak membuang ke saluran air, kemudian bisa menggunakan minyak goreng dia tidak menggunakan minyak goreng berulang kali gitu ya. Sama ini ada juga katanya yang sudah mencoba buat lilin dia tapi nggak berhasil gitu ya. Kalau sabun sih belum, pada saat ditanya belum ada sih mereka yang buat sabun. Tapi kalau lilin ada yang sudah mencoba cuma nggak berhasil gitu ya. Lilinnya nggak nyala gitu. Kemudian kalau yang ini cukup ada gitu ya. Yang ini cukup ada karena ini kadang ya tidak pernah tapi lebih banyak. Jadi tindakannya cukup cukup baik gitu. Kemudian kalau dari evaluasi kegiatan ini angka 1 sampai 5 itu kan 1 ini sangat tidak setuju, yang 5 itu sangat setuju. Jadi dari keseluruhan peserta ini kegiatan edukasi plus ya demonstrasi mahasiswa gitu ya pembuatan lilin aromaterapinya. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya itu adalah sebagian besar warga di desa Lebakwana sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang limbah minyak goreng. Kemudian warga desa Lebakwana juga bersikap sangat positif terhadap pengelolaan limbah minyak goreng. Yang berikutnya mayoritas warga desa juga telah melakukan tindakan yang baik terhadap minyak goreng bekas. Dan yang terakhir masyarakat atau warga desa Lebakwana juga cukup puas terhadap edukasi dan demonstrasi yang kami lakukan. Ini ada dokumentasi kegiatan di akhir gitu ya. Ini ada bantuan dari tempat kami PKM, jadi bisa melakukan door prize gitu yang ngasih tanya jawab terkait materi yang saya sampaikan kepada ini respondennya atau peserta. Jadi ada beberapa yang dapat hadiah minyak goreng. Terima kasih. Itu saja dari saya pemaparannya. Saya kembalikan kepada saya sendiri. Kemudian saya persilakan Ibu reviewer untuk mengomentari atau memberikan saran. Persilakan kepada Bu Maisha. Baik, terima kasih kepada Bu Maya. Ini hampir sama dengan Bu Junita ya, pengolahan limbah minyak goreng. Kalau Bu Junita jadi lilin, mahasiswanya, kalau Bu Maya jadi sabun. Saya jadi lilin Bu. Oh, jadi mahasiswanya lilin. Buat lilin aromaterapi. Oh iya, ketukar. Oke, kalau tadi dari cara pengukuran tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah, Bu Maya udah sangat lengkap. Jadi udah tahu, udah ada step by stepnya untuk apa yang dinilai untuk pengetahuannya, apakah mereka senang dengan kegiatan kita seperti itu. Terus untuk di lokasi tadi kan ada tuh pertanyaan kalau apakah saya menjual minyak jelantah ya. Terus ada dari 10 menjawab 6 orang tidak pernah menjual. Jadi mereka kemana ini tuh kira-kira menurut Bu Maya? Saya menjual atau memberikan minyak jelantah untuk didaur ulang ya. Tidak pernah. Dia tidak pernah menjual, tidak pernah memberikan minyak jelantah untuk didaur ulang. Ya mungkin konsumsinya Bu.
Kalau Jadi nggak dia bilang dikonsumsi ya dia tuh, pakai minyak jelantanya dikit gitu, Bu. oh oke. Berarti kan kalau kalau Minyak dia nggak gorengnya. pernah jual, nggak pernah ngumpul, nggak pernah memberikan untuk didaur ulang, berarti kalaupun ada lebihan dia simpen sendiri, ya. Iya, bisa jadi, Bu. Nah, bisa jadi berarti kan orang-orang itu kebanyakan 60% minyaknya minyak jelantah yang mereka hasilkan masih tersimpan aja tuh. Bisa jadi Iya. bahan kita sebagai wadah wadah kelompok pengelolaan limbah minyak jelantah. Jadi mungkin aja ini di desa atau di RT, Bu? Ini di RT, Bu. Dia kan perumahan Keramat Watu itu RT-nya RT berapa ya? RT 2 kalau nggak salah. Jadi memang lingkupnya memang nggak besar. Jadi sekitar rumah si Sri Ayu gitu, di perumahan di RT-nya situ. Tapi memang dia memang bilangnya desa Lebakwana gitu. Perumahan Keramat Watu RT berapa desa Lebakwana gitu. Berarti kan kalau baiknya kan dalam taraf desa ya, Bu ya. Iya. Jadi Tapi nanti banyak yang mau datang loh, Bu, itu. Kemarin tuh banyak ya, yang mau datang. berarti kan dari di luar RT itu juga kemungkinan Iya, ada. iya Berarti kan banyak, kita banyak yang mau datang. kategorikan sebagai desa. Nah, nanti ke depannya kalau di desa mungkin ada PKK ya untuk ibu-ibu. Nah, target target sosialisasi ke depannya lebih 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 luas. baiknya ke PKK yang ibu-ibu yang bisa buat badan usaha sendiri. Jadi kita bisa ngasih tahu nih ini bisa dijadikan ini biar mereka bisa menghasilkan juga gitu. Tapi memang yang diundang si Ayu, karena si Ayu yang orang situ, jadi memang dibilangnya ini ibu-ibu yang aktif. Memang mereka aktif, karena Ya nanya berarti gitu. bergerak berarti kan. Iya, 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 berarti orang-orang yang bisa sebagai penggerak. Jadi kalaupun kedepannya bisa dijadikan apa namanya kita bisa bermitra terus-menerus untuk jadi ibu sebagai pembinaan. pelatih. Entah ibu kan bisa biasanya bikin sabun. Nah, bisa Ya, jadi pelatihnya biar selalu ada mitra yang semakin terus-menerus biar lebih maju suatu desanya gitu. ya sih memang sih Bu, mereka juga seneng gitu, makanya ngasih bantuan tuh minyak goreng. Katanya seneng kalau ada kegiatan dari kampus. Gitu. Kata si Oh, Ayu ya, Ayu yang sampaikan. kalau begitu Senang bisa mereka. dijadikan teruskan untuk langsung MOA dengan desanya tuh Bu. Desanya ya, kalau ini kan kemarin masih RT ya Bu ya. Ya, Nanti berarti coba diinin lagi lah ke si iya, Ayunya. penjajakan Bu. Atau langsung ke terus untuk luarannya Bu. Luarannya saya sepertinya ya di JDMS saja, Bu. Atau enggak ya di Jurnal Pengabdian Masyarakat yang lain. Karena kan ini mahasiswa saya arahkan ke JDMS. Ya kan sebaiknya nama saya nggak dua di situ. Nanti berarti saya mungkin cari jurnal yang lain. Oh Jurnal iya. Pengabdian Masyarakat yang lain. Iya, kan mahasiswa udah ke JDMS, nanti ibunya jangan Ya, di JDMS lagi. Karena rata-rata kan semuanya udah ke JDMS. iya Bu, betul. Oke, IA-nya berarti sudah. IA, IA-nya udah, tapi itu ke tempat si Ayu kerja, Bu. Karena kan kami tempatnya di tempat si Ayu kerja itu ya. Jadi kalau kan makanya kemarin saya tanya itu mending ke RT atau ke bagian itu kan yang mereka usah tempat si Ayu kerja. Jadi ya udah saya buat yang ke tempat si Ayu kerja aja gitu. Enggak yang ke RT-nya. Berarti nanti Diakui, siapa tahu diakui Unpam, Bu. Siapa tahu diakui Unpam, maksudnya masuk skor gitu. Biasanya kan kita IA ada tapi nggak masuk skor kalau misalnya desa-desa apa RT-RT doang. Siapa tahu yang ini nanti bisa gitu. tapi orang yang bekerja itu yang di PT-nya itu ikut dalam satu bagian itu enggak? Ikut apa? Ikut Ikut gimana, Bu? dalam kegiatan ibu itu enggak? Ikut. Oh, oke. Ikut dia. RT sebenarnya RT 1 kan tapi RT 5 juga datang ngasih kata sambutan. Jadi mereka memang positif gitu ininya. Reaksinya positif. Oke, berarti tas semester ini udah ada luarannya nanti ya?
Iya, insya Allah udah ada. Kalau mahasiswa sudah submit ke JDMS. Tapi kan belum pasti semester ini. publishnya semester depan. Semester ini. Jangan lupa saling mensitasi ya untuk artikel Bapak Ibu yang lain jika ada artikel-artikel PKM-nya. Oke, cukup dari saya Bu Maya. Silahkan dilanjut. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya pemateri terakhir dari kelompok Bu Nisa. Dipersilakan Bu Nisa. Baik, terima kasih Bu Maya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, reviewer diseminasi PKM di pagi hari ini, juga Bapak Ibu peserta diseminasi. Saya izin share screen dulu. Baik, Bapak Ibu, hadirin sekalian, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah kami lakukan bersama tim. Ketuanya saya, anggotanya ada Bu Diana dan Bu Maisah. Kegiatan PKM ini juga beranggotakan 4 orang mahasiswa program studi kimia. Nah, judul yang diangkat pada kegiatan PKM di semester ini oleh tim kami yaitu sosialisasi bahan makanan ultra proses pada masyarakat Desa Kelapa II, Kota Serang. Baik, jadi latar belakangnya adalah yang pertama, karena ini kegiatannya bersamaan dengan kegiatan PKM dengan mahasiswa, mahasiswa kami itu mengangkat materinya adalah uji deteksi boraks dan formalin pada makanan. Nah, kebetulan topik tersebut memang itu sudah kami artikelkan juga, sudah kami publikasikan juga di PKM semester kemarin, yaitu saya dan Bu Diana. Oleh karena itu saya mencari topik yang masih berkaitan tentang pangan, namun juga bisa disampaikan di acara yang bersamaan seperti itu. Nah, jadi kami mengangkat tema sosialisasi bahaya MUP atau makanan ultraproses kepada masyarakat di PKM tersebut. Nah, Desa Kelapa II ini merupakan daerahnya daerah di kota, jadi perkampungan tapi di tengah-tengah kota, kecamatannya juga Kecamatan Serang, di Kota Serang. Jadi kalau misalnya masyarakat di pedesaan tapi di tengah-tengah kota, tentunya gaya hidupnya itu, gaya hidupnya itu sudah terbawa oleh masyarakat kota seperti itu. Terlihat dari kebiasaan mereka, ya kebiasaan mereka itu mengonsumsi makanan ultraproses. Jadi yang kita ketahui bersama bahwa makanan ultraproses itu adalah makanan yang sudah melalui proses ekstraksi, pengolahan, penambahan zat aditif, penambahan gula tambahan, bahan pengawet dan lain-lain sehingga makanan tersebut bisa diawetkan dan dijual di pasaran. Nah, jadi kita tahu bahwa akhir-akhir ini telah muncul gitu ya fenomena banyaknya penderita diabetes dan obesitas dimulai dari anak-anak, remaja sampai orang yang memang sebenarnya belum apa namanya masih cukup muda untuk menderita penyakit PTM seperti diabetes, obesitas, jantung koroner, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, salah satu penyebabnya penelitian sebelumnya, hal itu adalah dibiasakan akibat kebiasaan mengonsumsi makanan ultraproses yang rendah, yang tinggi karbohidrat, tinggi kolesterol, tinggi gula, dan lain-lain. Nah, tapi di sisi lain, konsumsi makanan ultraproses itu sangat menjadi kebiasaan bagi masyarakat pada hari ini, seperti itu, pada dewasa ini. Nah, jadi kalau kita lihat mereka memilih untuk makanan ultraproses karena kepraktisannya dan harganya murah dan mudah untuk didapat di pasar atau di warung-warung terdekat. Nah, sehingga kebiasaan tersebut pada hari ini adalah MUP itu menggantikan pangan segar atau yang biasa kita sebut real food sehingga kualitas pangannya itu menurun. Nah,
tentunya adalah kita ingin mensosialisasi dan memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa makanan ultraproses yang dijual itu tidak baik ketika dijadikan kebiasaan dan pangan secara terus-menerus seperti itu. Nah, mereka itu banyaknya tidak tahu. Jadi banyaknya misalnya makanan ultraproses seperti nugget, mereka menjudge-nya itu adalah daging. Nah, padahal itu kandungan gizinya, kandungan dagingnya hanya sedikit, kebanyakan tepung dan sudah melalui proses yang panjang sehingga nilai vitamin gizinya juga pasti menurun seperti itu. Nah, terus permasalahan mitranya tentunya adalah rendahnya literasi gizi. Jadi mereka tidak tahu tadi kandungannya bahwa sudah menurun dan lain-lain. Nah, terus minimnya kesadaran hubungan MUP dan PTM. Mereka nggak tahu bahwa penyakit tidak menular yang seperti yang sebelumnya ditemukan itu akibat kebiasaan mengonsumsi MUP. Nah, terus kurangnya keterampilan membuat substitusi makanan sehat. Nah, ternyata makanan sehat itu yang real food itu lebih mudah didapatkan di kehidupan masyarakat sehari-hari, tapi memang agak repot dalam penyiapannya. Nah, itu mereka apa ya maksudnya masih menganggap makanan ultraproses akan sama dengan real food, padahal jelas berbeda seperti itu. Nah, tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya MUP dan melatih keterampilan membaca label gizi dan mengidentifikasi MUP, makanan ultraproses. Nah, jadi di sosialisasi ini selain kita menyampaikan bahaya makanan ultraproses, juga memberikan keterampilan membaca label gizi bahwa misalnya di ingredient atau di label gizi tersebut ada kandungan sukrosa, ada kandungan corn syrup, ada kandungan juga natrium benzoat. Nah, itu adalah ciri khasnya makanan yang mengandung pengawet, gula tambahan, tinggi kolesterol dan lain-lain. Nah, jadi kami sampaikan bahwa ada bahan-bahan yang jelas itu adalah bahan-bahan berbahaya jika dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, metode pelaksanaannya tentunya kami melakukan, jadi ini baru tahapan sosialisasi, edukasi tentang bahaya MUP dan edukasi cara membaca label gizi. Nah, evaluasinya berupa angket kepuasan. Nah, sasaran dan lokasinya tadi disampaikan di Desa Kelapa II, Kecamatan Serang, Kota Serang. Nah, ini sasarannya itu yang diundang adalah ibu-ibu rumah tangga karena memang mereka adalah objeknya. Juga kemarin ada yang hadir remaja juga karena memang remaja sekarang adalah kebiasaan mengonsumsi makanan ultraproses, juga kader posyandu seperti itu. Nah, ini dokumentasi kegiatan yang sudah dilakukan. Pesertanya mungkin sekitar 15 orang. Alhamdulillah antusiasmenya tinggi. Jadi mereka menanyakan, bertanya dan juga mengaku baru menyadari bahwa tentang bahaya makanan ultraproses tersebut. Nah, tapi ada saran ke depannya bahwa karena ini hanya sosialisasi, jadi selanjutnya itu bisa dilakukan demonstrasi substitusi MUP dengan pangan lokal, bekerja sama dengan ibu-ibu PKK atau posyandu, apalagi kan sekarang itu sedang hype MBG ya. Jadi mungkin di peserta itu juga ada yang mungkin pegawai atau karyawan dapur MBG. Nah, jangan sampai si dapur MBG itu menyediakan makanan ultraproses seperti burger, seperti nugget, dan misalnya wafer, snack-snack. Nah, itu kan bukan makanan yang jelas, bukan makanan yang bergizi seperti itu. Nah, jadi edukasi seperti ini harapannya kita bisa lanjut. Edukasinya adalah mengganti makanan ultraproses itu dengan pangan lokal, misalnya dengan ciki-ciki, keripik kemasan dengan keripik pisang yang tidak menggunakan MSG, terus juga misalnya nugget bisa menggunakan daging segar atau ikan segar atau telur, misalnya harganya memang di budgetnya terbatas. Terus misalnya juga kornet bisa diganti abon alami, lalu juga misalnya diganti dengan arem-arem dan lain-lain, sehingga
mereka mengembangkan kembali keanekaragaman pangan lokal daerahnya masing-masing seperti itu. Nah, ini untuk kedepannya dan pembentukan desa sehat untuk kedepannya itu bisa berlanjut seperti itu. Untuk angket sebenarnya kemarin yang menyebar angket mahasiswa untuk topiknya. Nah, kalau untuk topik ini kita wawancara dan observasi secara apa namanya general saja bahwa apa namanya untuk melihat respon mereka dan saran-saran mereka untuk kedepannya seperti itu. Baik, sekian kiranya eh, saya menyampaikan hasil PKM dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nisa. Selanjutnya kita dengarkan komentar ataupun saran dari reviewers. Persilakan kepada Marsha. Terima kasih kepada Bu Nisa. Oke, berarti untuk pengukuran tingkat pemahaman peserta hanya melalui observasi ya Bu ya, nggak ada kuesioner dan atau pertanyaan pre-test dan post-test ya. Oke, jadi tadi berarti kan tadi alurnya Ibu kan survei nih. Terus ada survei, ada MOA. Berarti sudah ada MOA ya, Bu? Belum, Bu. Jadi itu kan MOA-nya yang untuk dengan Pemkot aja. Jadi nanti diturunkannya ke IA aja itu. IA-nya juga kita usahakan IA-nya dengan kepala desa sih pengennya. Cuman kemarin mahasiswa masih melakukan pendekatan ke kepala desanya. Jadi biar nanti bisa diakui lah nggak ke ketua RT seperti itu. Tapi belum sih, saya masih mahasiswanya masih bilang ke pihak desanya seperti itu. Kalau kemarin sosialisasinya di desa, di RT sih seperti itu. Tapi kita pengennya Tapi IA-nya di dengan desa. perangkat desanya ada nggak salah satu gitu? Kemarin ada Ibu RT, tapi Ibu RT-nya juga sebagai pengurus PKK gitu, Bu. Oh, oke. PKK di bawah desa kan ya? Jadi Ya, kalau PKK kan di bawah desa. Nah, kita lagi apa pendekatan mudah-mudahan bisa berlanjut juga gitu. iya, iya. Jadi diusahakan jangan hanya ke RT, ya Bapak Ibu, walaupun nanti kegiatannya memang di RT. Jadi minta tolong agar di bidang kerjasama kita juga bernilai. Nanti pendekatannya langsung ke bagian desanya seperti itu untuk IA-IA-nya. Ya, untuk luaran sudah sampai mana Bu? Apa sudah dalam tahap penulisan? Apa sudah submit? Iya Bu, jadi untuk luaran nanti di sini ditulis, walaupun misalnya hasilnya masih berupa sosialisasi gitu. Jadi eh, semester depan sih, semester depan. Nanti bersama mahasiswa mesti tahap penulisan laporan, pengurusan dokumen, belum proses penulisan seperti itu Bu progresnya. Jadi ini kan mahasiswa bagian praktiknya, Ibu bagian sosialisasinya. Berarti ini mau bergabung dalam satu artikel atau satu luaran atau sendiri dosen-dosen mahasiswa. Enggak Bu, karena kalau yang saya ini konsepnya adalah enggak, judulnya beda. Kalau mahasiswa itu adalah uji deteksi boros dan formasi sudah saya lakukan di semester kemarin oleh Bu Diana. Makanya saya beda. Nah, makanya kalau yang sekarang ini saya yang tadinya, ya kalau Bu Maya itu mahasiswa di JDMS yang dosen berbeda, itu saya kebalik karena di JDMS tidak ada topik deteksi borak. Nah, jadi yang saya yang masuk JDMS mahasiswa yang nanti saya carikan jurnal PKM seperti itu. Soalnya udah ada di JDMS topiknya mahasiswa itu. Oh begitu. Jadi Ibu rencana tahu semester depan gitu? Ya Publish ya? semester, iya ya kalau yang JDMS kan ini kan baru keluar Bu. Berarti kan Oh, publishnya di kalau yang semester ini saya udah keluar yang sama Bu Diana itu Bu. yang submitnya berarti publishnya di tahun depan, tapi submitnya udah bisa kan, gitu ya? Nah, iya. Artinya yang ini yang volume sebelumnya itu udah. Nah, berarti kan saya ke volume selanjutnya.
workflow mahasiswa, paling saya carikan jurnal-jurnal internal UNKAM yang PKM aja. Ada sih yang tampilan sana juga bisa. Oke. Ya, jangan lupa saling mensitasi nanti di artikel masing-masing ya, Bapak Ibu. Ya, gitu aja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Maya. Baik, terima kasih Bu Masya dan semua pemateri yang sudah memaparkan hasil PKM-nya. Ini kita selanjutnya dokumentasi ya, foto bareng-bareng. Ini Bu Dewi, bisa buka kamera Bu Dewi. Ini 2 kali lah ya. Ini 2 kali ya Bapak Ibu, karena laptop saya ini sepertinya, oh bentar, sekali semua aja lah. Nah, sekali aja kita foto. Udah siap? 1, 2, 3. Oke, sudah. Pindahin dulu. Maya, izin tanya sedikit sebelum ditutup boleh? Boleh. Ya, kemarin kan terkait yang haki, rencananya saya sama beberapa mahasiswa dan tim. Nah, kemudian kemarin pernah ada wacana mau disatukan seluruh dosen kimia. Apakah ini tetap mau berlanjut atau dosen yang bersangkutan aja, misalnya tim dan mahasiswa aja yang dimasukkan di dalam haki untuk poster nanti sayanya. Ada saran nggak? Mungkin Bu Maisa atau Bu Maya boleh menanggapi. Bu Maisa aja, coba Bu Maisa. Kalau haki pembagian kumnya sama rata atau bagaimana Bu? Kalau di Sinta saya lihat sih sama 5, rata-rata 5 untuk satu haki. Nggak ada pembagian kayak artikel kan ya Bu ya? Enggak. Kalau artikel ini kan tergantung dia anggota atau ketua. Kalau haki dia sama satu orang dapat 5. Satu orang dapat 5. Itu boleh berapa banyak pun orangnya? Iya. Kalau yang bookchat yang pernah bookchatter saya itu ya Bu ya, kan ada rata-rata bookchatter 10 atau 13 orang. Nah, pas saya masukin di Sinta, ternyata tetap saya tetap 5. Oke. Ini Ibu kan mau bikin haki, berarti kalaupun mau dimasukkan ke semua dosen-dosennya yang lain nanti juga akan seperti itu ya. Gitu. Dan Ibu sendiri keberatan nggak kalau seperti itu? Tergantung, saya nggak masalah. Soalnya kan apa ya, yang pasti tim iya masuk ya Bu ya, tim di saya gitu. Nah, rencananya kan kalau untuk menambah apa namanya, Luaran dosen-dosen. ya luaran dosen-dosen itu kan salah satunya yaitu haki. Tapi kalau misalkan toh teman-teman nggak ngeluarin haki ya tahun ini semester ini ya nggak masalah gitu. Ya, Terserah sih. nanti kalau luarannya dalam bentuk poster boleh deh. Tapi kalau luarannya artikel dihakikan kan nggak bisa kan? Ya, kalau luarannya artikel ya. Kalau makanya saya bikin kayak gini poster. Jadi kalau poster kan banyak tuh bisa banyak hakinya. Kalau banyak orangnya untuk satu haki. Tapi kalau artikel kan nama yang tertera di artikelnya itu aja. Iya. Boleh Bu. Berarti nanti semua nama dosen aja. Ya, terus kalau teman-teman yang misalnya di artikel nih kurang kira-kira yang tadi yang belum ada data, kan kalau di artikel kalau kita di luar JDMS kayaknya kalau kita tidak punya data pengukuran itu akan sulit apalagi untuk ke Sinta gitu kan ya. Iya. Ini enggak ini gitu kan. Target kita kan ada PKM bersinta kan Bu Maya? Iya Bu. Nah, kayaknya kalau yang dari Bu Maya ini bisa ditargetkan ke Sinta Bu Maya karena Bu Maya punya data yang lengkap tuh. Sinta 5. Nah, kemarin Sinta 5, Sinta 6 masih kepake nggak? Kemarin katanya kan enggak. Itu kan penelitian ya kali, kalau PKM bisa Bu. Ya, penelitian harus bagus. Kalau dari data Sinta, dari data pemamaran Bapak Ibu kan yang kayaknya yang paling lengkap semua ada ini ada nilainya Bu Maya nih. Jadi ditargetnya yang Bu Maya yang bersinta ya Bu. Jangan JDMS. Bu. Yang lain yang kayak Bu Junita tadi kan nggak ada nih. Ya.
Itu bisa dibuat poster aja, Bu. Oh ya, Bu. Ya, jadi poster pengolahan limbahnya bagaimana nantinya gitu. Atau poster pembuatan sabun. Ya Bu Diana ya. Jadi bikin pakemnya cara buat sabun yang baik dan benar komposisinya. Gitu, yang bisa dipakai seterusnya. Oke, itu Bu kalau dari saya Bu. Ibu, ya, terima kasih Bu. Udah cukup Bu, Bu Diana, udah. Oke, kita tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.